Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sartila Desha Putri. I'm from AKBP STIE KBP Padang. My major is management. I will presentation Human Resource Management learning materials in this fourth semester. Okay guys, before we go on to discuss the material, don't forget to like and subscribe because subscribing is free. Let's begin. 1. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. The first, kita akan membahas tentang ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Sebelum membahas apa saja itu ruang lingkup manajemen sumber daya manusia, let's understand one by one dari kata manajemen sumber daya manusia. Manajemen yaitu mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Sedangkan sumber daya manusia merupakan individu yang bekerja sebagai aktivis suatu organisasi, baik institusi ataupun industri, dan berperan sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. So, manajemen sumber daya manusia merupakan ilmu atau aturan bagaimana mengelola hubungan dan peranan sumber daya tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara optimal. Maka, tercapai tujuan bersama dan industri, tenaga kerja, dan rakyat menjadi optimal. Nah, apa saja ruang lingkup manajemen sumber daya manusia? Yaitu ada 4. 1. Perencanaan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. 2. Menganalisis jabatan dan pekerjaan, yaitu menganalisa dan menjelaskan secara rinci tentang masing-masing pekerjaan atau jabatan dalam perusahaan atau organisasi. 3. Perekrutan dan penyeleksian karyawan atau sumber daya manusia yang dibutuhkan tersebut sesuai dengan syarat, sistem, tata cara, prosedur, dan proses yang ditentukan agar memenuhi kebutuhan organisasi, baik pada masa sekarang maupun untuk masa akan datang. 4. Memperkenalkan latar belakang perusahaan, budaya organisasi perusahaan, nilai-nilai perusahaan, dan etika kerja kepada karyawan yang telah lulus seleksi, serta memperkenalkannya kepada karyawan lainnya. Perencanaan manajemen sumber daya manusia. Perencanaan manajemen sumber daya manusia adalah proses mengantisipasi dan membuat ketentuan persyaratan untuk mengatur arus gerakan tenaga kerja ke dalam, di dalam, dan keluar organisasi. Is human resource management planning very important? Pasti penting dong, karena perencanaan manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk 1. Menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. 2. Untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya. 3. Untuk menghindari terjadinya mismanajemen dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Analisis pekerjaan dan analisis tenaga kerja. What is this analysis? Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu, dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Job analisis atau analisis pekerjaan adalah menganalisis dan mendesain pekerjaan, apa saja yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan itu harus dilakukan. Analisis pekerjaan akan memberikan informasi mengenai uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan. Bahkan dapat memperkirakan pengayaan atau perluasan pekerjaan dan penyederhanaan pekerjaan pada masa yang akan datang. Analisis pekerjaan memberikan ringkasan mengenai kewajiban dan tanggung jawab suatu pekerjaan, hubungannya dengan pekerjaan lainnya, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan, dan lingkungan kerja di mana pekerjaan tersebut dijalankan.
Sedangkan analisis tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, jadi analisis tenaga kerja merupakan analisis tentang si pekerja atau karyawan. Bagaimana dia bekerja, bagaimana sikap dia dalam bekerja, apa kemampuannya dalam bekerja. Oke, next bab 4. Penarikan tenaga kerja. Penarikan tenaga kerja adalah proses pencarian pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Proses mendapatkan sejumlah tenaga kerja yang berkualitas untuk jabatan atau pekerjaan utama di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Nah, di sini tujuan penarikan tenaga kerja itu adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan persyaratan yang ditunjuk suatu pekerjaan. Proses penarikan tenaga kerja. 1. Penentuan dasar rekrutmen. 2. Penentuan sumber rekrutmen. Ada dua pembagian penentuan rekrutmen tersebut, yaitu sumber internal. Karyawan yang akan mengisi lowongan kerja diambil dari dalam perusahaan. Sedangkan sumber eksternal, karyawan yang akan mengisi lowongan kerja diambil melalui rekrutmen dari sumber-sumber tenaga dari luar perusahaan. Seleksi tenaga kerja. Seleksi atau selection adalah proses pemilihan dari sekelompok pelamar atau orang-orang yang memenuhi kriteria seleksi untuk peringkat yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada saat ini yang dilakukan oleh perusahaan. Seleksi adalah proses indikasi dan pemilihan orang-orang dari sekelompok pelamar yang paling cocok atau yang paling memenuhi persyaratan untuk suatu jabatan atau cara tertentu. Tujuan seleksi adalah 1. Menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. 2. Memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia perusahaan. 3. Mengevaluasi dalam perselisihan dan presentasi pelamar sesuai minat. 4. Memperlakukan pelamar secara adil dan menjalankan diskriminasi. 5. Memperkecil tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Langkah-langkah proses seleksi. 1. Terima surat lamaran. 2. Ujian. 3. Wawancara. 4. Tes latar belakang dan surat referensi. 5. Evaluasi kesehatan. 6. Wawancara kedua dengan atasan langsung. 7. Keputusan atasan. Penempatan dan program orientasi. Penempatan merupakan penugasan kembali dari seorang karyawan pada sebuah pekerjaan baru. Tujuan penempatan pegawai adalah untuk menempatkan orang yang tepat dan jabatan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya, sehingga sumber daya manusia yang ada menjadi produktif. Setelah mempekerjakan para karyawan, biasanya perusahaan menyelenggarakan program orientasi formal. Program orientasi karyawan baru adalah program yang bertujuan untuk memperkenalkan tentang kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan kerja di sekitar tempat kerja. Pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja atau yang sering kita singkat dengan PHK adalah pengakhiran hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja yang terjadi karena berbagai sebab. Penyebab terjadinya PHK ada beberapa alasan, yaitu 1. Selesainya perjanjian kerja waktu tertentu atau yang sering kita sebut dengan PKWT. 2. Pekerja melakukan kesalahan berat. 3. Pekerja melanggar perjanjian kerja, perjanjian kerjasama atau peraturan perusahaan. 4. Pekerja menerima PHK meski bukan karena kesalahannya. 5. PHK massal karena perusahaan rugi, force majeure atau melakukan efisiensi. 6. Peleburan penggabungan perubahan status. 7. Pekerja meninggal dunia.
8. Pekerja mangkir 5 hari atau lebih dan telah dipanggil 2 kali secara patut. 9. Pekerja sakit berkepanjangan. 10. Pekerja memasuki usia pensiun. Kompensasi bagi pekerja yang di PHK yaitu 1. Uang pesangon, 2. Uang penghargaan masa kerja, 3. Uang pengganti kerugian, 4. Uang pisah. Pengembangan tenaga kerja dan kompensasi. Pengembangan tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu diperlukan suatu pembekalan agar tenaga kerja yang ada dapat lebih menguasai dan ahli di bidangnya masing-masing, serta meningkatkan kinerja yang ada. Dengan begitu, proses pengembangan dan evaluasi karyawan menjadi sangat penting mulai dari karyawan pada tingkat rendah maupun tinggi. Kompensasi. Kompensasi adalah imbalan atau kontribusi kerja karyawan secara teratur dari organisasi atau perusahaan. Kompensasi yang tepat sangat penting dan disesuaikan dengan kondisi pasar tenaga kerja yang ada pada lingkungan eksternal. Kompensasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada dapat menyebabkan masalah ketenaga kerjaan di kemudian hari ataupun dapat menimbulkan kerugian pada organisasi atau perusahaan. Contoh kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan antara lain adalah gaji, berbagai macam tunjangan, THR, insentif, bonus, komisi, pembagian profit perusahaan, opsi saham, dan pembayaran prestasi. Segala jenis pendapatan yang menambah penghasilan bruto tahunan karyawan dan dikenai PPh 21 juga termasuk kompensasi finansial langsung. Perencanaan karir, manajemen karir, dan pengembangan karir. Pengertian karir merupakan kedudukan, rangkaian, pekerjaan, dan posisi yang pernah diduduki oleh seseorang selama masa pekerjaannya. Perencanaan karir adalah suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan karir. Nah, karir ini ada karir yang menurun ke bawah, karir yang naik ke atas. Karir yang menurun ke bawah yaitu suatu karir atau jabatan yang menurun karena berbagai sebab. Contohnya nih, seorang kepala sekolah yang sudah habis masa jabatannya lalu dipindahkan ke sekolah lain dan menjadi guru biasa kembali. Contohnya lagi, seorang manajemen perusahaan yang jatuh sakit dan tidak bisa lagi untuk bekerja sehingga karirnya menurun dan terputus. Maka manajer tersebut karirnya hilang atau menurun disebabkan karena ia sakit parah. Kalau karir naik ke atas, contohnya seorang guru honor menjadi guru tetap di sekolah. Selanjutnya, ada karir tanpa batas, yaitu jabatan yang tidak ada batasnya, jabatan yang terus meningkat. Contohnya, seorang kepala sekolah yang menjadi wakil bupati, terus dia menjadi bapak bupati, setelah itu menjadi gubernur. Motivasi, prestasi, produktivitas kerja. Motivasi adalah mendorong gairah kerja bawahan agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan organisasi. Bentuk-bentuk motivasi yaitu 1. Kompensasi bentuk uang, 2. Penghargaan dan pengendalian, 3. Penetapan pola kerja yang efektif, 4. Kebajikan. Prestasi adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang dari pelaksanaan tugas serta segala tingkah laku kerjanya dalam melaksanakan aktivitas kerja. Produktivitas adalah kemampuan karyawan dalam melakukan pekerjaan dan hasil yang diperoleh berdasarkan sumber daya yang digunakan. Kepuasan kerja, stres kerja, dan konflik kerja. Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan di mana karyawan memandang pekerjaan mereka. Fungsi adanya kepuasan kerja yaitu 1. Meningkatkan disiplin pekerja dalam bekerja, 2. Meningkatkan semangat kerja dan loyalitas pekerja terhadap perusahaan. Stres adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi serta proses berpikir dan kondisi seorang pekerja. Penyebab stres diantaranya 1. Beban bekerja yang berlebihan, 2. Tekanan atau desakan waktu, 3. Kualitas supervisi yang jelek, 4. Iklim politis yang tidak aman, 5. Wewenang terbatas untuk melaksanakan tanggung jawab, 6. Frustasi, 7. Konflik antar pribadi dan kelompok, perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dan karyawan. Konflik kerja adalah ketidaksesuaian, perselisihan dalam pertentangan antara dua orang atau dua kelompok dalam suatu organisasi karena adanya hambatan atau perbedaan komunikasi, persepsi status nilai
persetujuan dan sikap. Jika ada konflik, sebaiknya lebih mempersatukan para anggota organisasi, mendatangkan kehidupan baru di dalam hal tujuan serta nilai organisasi. Adanya pergantian manajer yang lebih cakap, bersemangat, dan bergagasan baru. Budaya organisasi, perubahan organisasi, dan pengembangan organisasi. Budaya organisasi adalah karakteristik dan pedoman yang dianut oleh para anggota organisasi atau kelompok usaha tertentu. Tanpa budaya organisasi yang kokoh, kinerja para anggotanya tidak dapat berjalan secara optimal. Itu sebabnya, budaya organisasi menjadi hal yang krusial untuk dimiliki setiap orang organisasi atau perusahaan. Fungsi budaya organisasi yaitu 1. Perasaan identitas dan menambah komitmen organisasi. 2. Alat pengorganisasian anggota. 3. Menguatkan nilai-nilai dalam organisasi. 4. Mekanisme kontrol perilaku. 5. Mendorong dan meningkatkan kinerja ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 6. Penentu arah organisasi mana yang boleh dan tidak boleh. Perubahan organisasi. Perubahan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaannya yang sekarang menuju ke masa depan yang ingin untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah upaya terencana yang dilakukan di tingkat organisasi untuk meningkatkan efektivitas atau memungkinkan organisasi untuk mencapai sasaran strategisnya. Langkah-langkah pengembangan organisasi yaitu 1. Mengadakan pengkajian. 2. Mengadakan identifikasi. 3. Menetapkan perubahan. 4. Menentukan strategi. 5. Melakukan evaluasi. Tujuan pengembangan organisasi ini adalah untuk meningkatkan kinerja seluruh perusahaan dengan meningkatkan produktivitas perusahaan. Audit sumber daya manusia. Audit adalah kegiatan pemeriksaan terhadap suatu kesatuan ekonomi yang dilakukan seseorang atau kelompok atau lembaga yang independen yang bertujuan untuk mengevaluasi atau mengukur lembaga atau perusahaan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan kriteria yang telah ditentukan. Tujuan audit sumber daya manusia yaitu ada beberapa hal yang ingin dicapai melalui audit sumber daya manusia yang merupakan tujuan dari dilakukannya audit ini. Antara lain, 1. Menilai efektivitas dari fungsi sumber daya manusia. Menilai apakah program atau aktivitas sumber daya manusia telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Memastikan ketaatan berbagai program, aktivitas sumber daya manusia terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Mengidentifikasikan berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas sumber daya manusia dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia. Mencari hal-hal yang berpotensi menimbulkan masalah serius di kemudian hari. Pemeliharaan sumber daya manusia. Pemeliharaan adalah usaha mempertahankan dan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktivitas untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Pemeliharaan sumber daya manusia ini dimaksudkan sebagai suatu kegiatan manajemen untuk mempertahankan stamina sumber daya manusia dalam melakukan pekerjaannya dalam perusahaan. Tujuan pemeliharaan sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan, meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover karyawan, memberikan ketenangan, keamanan dan kesehatan karyawan, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya, memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan, mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis, mengaktifkan pengadaan karyawan. Pemeliharaan keamanan kerja sumber daya manusia pada umumnya ada beberapa faktor yang mendorong suatu perusahaan untuk melakukan pemeliharaan keamanan ini dan keselamatan kerja, antara lain kemanusiaan, peraturan pemerintah, ekonomi. Pemeliharaan kesehatan kerja sumber daya manusia ada beberapa macam cara yang bisa dilakukan perusahaan dalam pemeliharaan kesehatan sumber daya manusia, antara lain penyediaan poliklinik khusus milik perusahaan, penyediaan dokter perusahaan, pemberian asuransi kesehatan atau penggantian biaya pemeliharaan kesehatan.